Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Heru Prasetyo, mahasiswa UT untuk mata kuliah struktur data dengan nomor induk mahasiswa 0570377721, mencoba untuk menjelaskan tentang tugas 2 yang sudah diberikan. Dimana soal yang pertama adalah buatlah program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan merge sort. Tentukan sendiri nilai untuk variabel, misalnya A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, minimal 8 elemen. Kemudian buat analisa kinerja algoritma tersebut menurut Anda. Nah, ini jawaban saya adalah untuk membuat program dengan rincian sebagai berikut, dan saya buat sampai dengan 73 langkah. Ini adalah langkah yang pertama, dan ini saya buat sampai tahap yang ke-73, di mana analisa kinerja algoritma merge sort adalah algoritma sorting yang efisien dan stabil dengan karakteristik kinerja sebagai berikut, di mana time complexity word case terjadi ketika array sudah terbalik atau dalam kondisi terburuk, tetapi tetap efisien karena log n pembagian dan n penggabungan per level. Kemudian average case konsisten untuk sebagian besar input termasuk random atau partially sorted. Kemudian best case tidak ada kasus terbaik yang lebih cepat seperti di insertion sort. Alasannya kenapa time complexity ini menjadi baik adalah algoritma membagi array menjadi 2 secara rekursif dan menggabungkan n operasi per langkah, sehingga total n log n ini lebih baik daripada algoritma seperti bubble sort. Untuk database besar seperti array dengan 8 elemen atau lebih, jauh lebih cepat daripada n kuadrat yang bisa mencapai 100 juta. Kemudian space complexity menggunakan array tambahan untuk menyimpan subarray selama merge yang membuatnya kurang efisien. Kemudian stability atau stabil, kemudian dan kelebihannya adalah konsisten dan dapat diprediksi, cocok untuk aplikasi real time atau paralel, mudah diimplementasikan dengan multi threading. Dan kekurangannya adalah overhead ruang, membuatnya kurang ideal untuk memori yang terbatas, lebih lambat daripada quicksort untuk kasus rata-rata karena konstantanya faktor yang lebih tinggi. Menurut saya merge sort sangat cocok untuk tugas tugas ini karena efisiensinya pada dataset sedang hingga besar dan modifikasi untuk descending order sederhana. Untuk array kecil seperti contoh algoritma lain seperti insertion sort mungkin lebih cepat, tetapi merge sort tetap robust jika di dataset sangat besar. Pertimbangkan optimalisasi seperti in-place merge untuk mengurangi space complexity. Kemudian untuk soal nomor 2, di mana soalnya adalah buat program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan counting sort. Tentukan sendiri nilai untuk variabel, misalnya A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, minimal 8 elemen. Kemudian buat analisa kinerja algoritma tersebut menurut Anda. Ini adalah program kecil yang saya buat dengan sampai di 54 langkah tersebut. Dari program sederhana tersebut saya analisa sebagai berikut. Menurut analisa saya, counting sort adalah algoritma pengurutan yang sangat efisien dalam kondisi tertentu dengan
kompleksitas. Nah, N adalah jumlah elemen dalam array, K adalah rentang nilai, yaitu maksimal dikurangi min plus 1. Kelebihan kecepatan linear. Kelebihannya adalah kecepatan linear. Jika K kecil, misalnya elemen terbatas pada angka kecil seperti 0 sampai 100, algoritma ini jauh lebih cepat daripada algoritma berbasis perbandingan seperti quicksort. Dalam contoh dengan N sama dengan 8 dan K sama dengan 9, waktu eksekusinya sangat cepat karena hanya melibatkan loop sederhana. Kemudian stabil, kemudian tidak membutuhkan perbandingan. Kekurangannya adalah ketergantungan pada ring. Jika ring sangat besar, misalnya elemen dari 1 hingga 1 juta, algoritma ini membutuhkan ruang ekstra besar dan bisa menjadi tidak efisien atau bahkan tidak praktis. Dalam kasus ekstrim bisa lebih buruk daripada 0. Kemudian perlu ruang tambahan dan hanya untuk integer. Algoritma ini dirancang untuk data integer. Untuk string atau float perlu modifikasi atau algoritma lain seperti Radix-Sort. Kemudian tidak adaptif. Secara keseluruhan, counting sort sangat baik untuk dataset dengan ring kecil. Misalnya pengurutan nilai ujian 0 sampai 100 atau data sensor terbatas. Tetapi kurang ideal untuk data umum dengan ring luas. Dalam implementasi descending ini, kompleksitas tetap sama karena modifikasi hanya pada penempatan output tanpa menambah operasi signifikan. Jika rank besar, saya sarankan menggunakan algoritma lain seperti Medsos untuk fleksibilitas yang lebih baik dan lebih besar. Demikian tugas 2 yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.